Selamat datang di media pembelajaran Matematika kelas 12 SMK. Materi Integral bagian pertama. Bersama saya, Nilo Eni Rulistiawati, SPD. Om Swastiastu. Halo anak-anak, masih semangat belajar kan? Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya ya. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah agar kalian dapat menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Yuk kita mulai langsung. Materi kita kali ini adalah integral. Integral adalah anti turunan. Jika turunan yang sudah kalian pelajari pada kelas 11, kalian mempelajari menurunkan pangkat suatu fungsi, maka dalam materi integral ini, kalian mempelajari menaikkan pangkat fungsi tersebut. Adapun bagian-bagiannya adalah, yang pertama, integral tak tentu. Dan yang kedua, integral tertentu. Hari ini kita akan bahas tentang integral tak tentu. Bentuk integral secara umum seperti ini. Ini adalah lambang dari integral. Integral dari suatu fungsi a x berpangkat n diintegral terhadap dx. Maksudnya adalah diintegralkan terhadap x, sehingga pangkat x-nya akan bertambah. Maka hasilnya adalah a per n tambah 1, n ini dari pangkat, x berpangkatkan n ditambah 1. Kemudian ditambah sebuah konstanta. Kenapa ada konstanta? Penambahan suatu konstanta ini dikarenakan hilangnya suatu konstanta efek penurunan terdahulu. Sehingga sebagai penggantinya ditambahkanlah sebuah konstanta. Oke? Mari kita lanjutkan ke sifat-sifat integral. Apa saja? Yang pertama, integral dx adalah x ditambah c. Kenapa? Di sini sebenarnya ada sebuah angka 1. 1 diintegralkan itu adalah hasilnya x. Yang kedua, integral dari k dx, di mana k itu sebuah konstanta, maka hasilnya adalah k dikali x. Sama seperti sifat nomor 1 tadi ya. Ini sebuah angka 1, kalau ini bilangan yang lain. Oke? Sifat yang berikutnya. Sifat yang ketiga, integral dari k dikalikan dengan fungsi fx dx sama dengan k dikali integral dari fungsi fx terhadap dx. Oke, kita lanjutkan ke sifat nomor 4. Integral dari penjumlahan fungsi fx dengan gx sama dengan integral dari fungsi fx dx ditambahkan dengan integral gx dx. Sifat yang kelima adalah integral dari fungsi fx dikurangi fungsi gx dx sama dengan integral fungsi fx dx dikurang integral fungsi gx dx. Sifat yang nomor 4 dan nomor 5 ini mirip, cuma berbeda dalam tanda saja. Tapi caranya sama ya. Nah, untuk lebih memahami materi integral tak tentu ini, marilah kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal nomor 1. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 3 dx. Yuk kita jawab langsung. Sesuai konsep di awal tadi, integral dari fungsi ax pangkat n dx adalah a per n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah
C. Maka integral dari 4x pangkat 3 dx sama dengan nilai A-nya 4. Sehingga kita tulis dulu di sini 4 per pangkatnya adalah 3. 3 ditambah 1 x pangkatnya 3 ditambah 1. Jangan lupa menuliskan plus konstantanya ya. Kemudian mari kita hitung. Di sini tetap 4 per 3 tambah 1. Ya, 4. Kemudian X berpangkatkan 3 tambah 1. 4 ditambah C. Kemudian di sini 4 dibagi 4. 1 ya. 1 di depan sebuah X tidak usah ditulis. Sehingga hasil akhirnya adalah X pangkat 4 ditambah C. Bagaimana? Cukup mudah ya? Oke, kalau masih ragu-ragu, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan hasil dari integral 12x pangkat 5 ditambah 7 dx. Oke, kita langsung jawab ya. Berdasarkan sifat integral tadi, di mana integral fx ditambah gx dx dicari dengan cara integral fx dx ditambah integral gx dx. Sehingga untuk menjawab soal ini, kita integralnya satu-satu ya. Integral 12x pangkat 5 ditambah 7 dx sama dengan integral dari 12x pangkat 5 adalah, masih ingat yang tadi ya, 12 tulis dulu per pangkatnya adalah 5 selalu ditambah 1. Kemudian x-nya berpangkat 5 tadi tambah 1. Selanjutnya ditambahkan dengan integral dari 7 dx. Ditambah integral dari 7. 7 adalah sebuah konstanta. Berdasarkan sifat yang nomor 2, hasil integralnya adalah 7x. Ditambahkan C. Selalu ya, jangan sampai lupa. Nah, langkah berikutnya kita hitung. Di sini 12. Kita tulis ulang 12 per 5 ditambah 1 adalah 6. X berpangkat 5 ditambah 1, 6. 7x-nya tetap, ditambahkan C. 12 dibagi 6, ya 2. Sehingga hasilnya 2. X berpangkat 6 ditambah 7x ditambah C. Karena hasil ini tidak bisa ditambahkan lagi, maka inilah hasil akhirnya. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 3. Tentukan hasil dari integral 3 per x pangkat 4 dikurang 1 per x pangkat 2 dx. Bagaimana kira-kira? Oh ya, sebelum itu kalian harus mengingat bentuk yang ini. Bentuk pangkat. Jika ada A per X pangkat N sama dengan A dikali X berpangkatkan min N. Sehingga sesuai bentuk pangkat ini, kita ubah dulu soal ini menjadi pangkat negatif. Sudah siap? Yuk, let's go. Saya tulis ulang soalnya. Integral 3 per X pangkat 4 dikurang 1 per X pangkat 2 dx sama dengan integral dari 3 X berpangkat min 4. Kemudian dikurang 1 X pangkat min 2. Satunya boleh kalian tidak tulis. X pangkat min 2 dx.
Setelah kita ubah menjadi bentuk pangkat negatif, barulah kita bisa mengintegralkannya. Oke, selanjutnya integralkan satu-satu ya, sesuai sifatnya. Di sini angkanya 3, berarti 3 per pangkatnya adalah min 4. Ingat selalu ditambahkan 1. X pangkat min 4 ditambah 1. Kemudian dikurang fungsi yang ini. Di sini ada angka 1. Jadi tulis 1 per pangkatnya adalah min 2 ditambah 1. X pangkatnya min 2 ditambah 1. Ingat menulis ditambahkan konstanta. Ayo kita hitung. 3 per min 4 ditambah 1. Ya, min 3. X berpangkat min 4 ditambah 1. Min 3. Kemudian di sini ada kurang 1 per min 2 tambah 1. Ya, min 1. X berpangkat min 1 plus C. Sekarang kita hitung 3 dibagi min 3 itu min 1 atau sama dengan min X pangkat min 3. Dan di sini min 1 dibagi min 1 min 1. Min dikalikan min jadi plus. 1 tidak usah ditulis, maka kita tulis X pangkat min 1 plus C. Sekarang kita akan mengembalikan bentuk pangkat ini agar menjadi pangkat positif. Ini angka berapa? Min 1. Sehingga ditulis min 1 per X pangkat 3. Kemudian di sini plus 1 juga ya. 1 per X pangkat 1 pangkatnya tidak ditulis lagi. Ditambahkan C. Sudah tidak bisa ditambah lagi ya, maka inilah hasil akhirnya. Bagaimana kira-kira? Bisa ya? Oke, kalau sudah bisa, mari kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal nomor 4. Tentukan hasil dari integral akar pangkat 3 dari X pangkat 4 ditambah 6 akar X dx. Mari kita langsung jawab ya. Sebelumnya, ingatkah kalian bentuk akar seperti ini? Akar pangkat A dari X pangkat N diubah menjadi bentuk pangkat seperti ini, yaitu X pangkat N per A. Maka dari itu, soal nomor 4 ini bisa kita ubah menjadi integral akar pangkat 3 dari X pangkat 4 ditambah 6 akar X dx. Kita ubah dulu ya. Integral X pangkat 4 per 3 ditambah 6 X pangkat, di sini angka 1. Kalau akarnya pangkat 2. 1 per 2 dx. Nah, selanjutnya barulah kita mengintegral bentuk ini. Sama dengan ini angka 1. 1 per 4 per 3 ditambah 1. X pangkat 4 per 3 ditambah 1. Ditambah 6 per pangkatnya 1 per 2 ditambah 1. X pangkat 1 per 2 ditambah 1. Jangan lupa menambahkan konstanta. Karena ini bentuk pecahan, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Sama dengan, ini tetap 1 per, ini adalah bentuk pecahan. Maka untuk menjumlahkannya perlu penyamaan penyebut. Jadikanlah penyebutnya 3. Maka hasilnya 4 per 3 ditambah 3 per 3.
X pangkatnya juga sama perlakuannya. 3/3. Ditambah 6 per, ini penyebutnya adalah 2. Maka 1 ini menjadi penyebutnya 2, ya 2/2. 1/2 ditambah 2/2. X pangkatnya juga sama. 1/2 ditambah 2/2. Tambah C. Mari kita hitung bersama-sama. Pelan-pelan ya ngitungnya. Harus teliti biar tidak salah hitung. 4/3 ditambah 3/3. Ya, 7/3. X pangkat 7/3. Ditambah 6 per 1/2 ditambah 2/2. Ya, 3/2. X pangkat 3/2. Tambah C. Sama dengan, di sini pembaginya adalah bentuk pecahan. Jika pembaginya pecahan, sama dengan dikalikan dengan kebalikannya. Sehingga hasilnya 1 dibalik 3/7. X pangkat 7/3. Ditambah, ini juga perlakuannya sama ya. 6 dikali 2/3. X pangkat 3/2. Ditambah C. Jika ada yang bisa disederhanakan, sederhanakan terlebih dahulu. Yang di depan tidak bisa ya. Nah, kalau yang ini bisa kita coret. 6 dibagi 3, hasilnya adalah 2. Oke, kita lanjutkan di belakang ya. Ini adalah hasil yang tadi. Sekarang kita akan melanjutkan menghitungnya. Sama dengan 1 dikali 3/7, 3/7. X pangkat 7/3. Ditambah 2 dikali 2, 4. X pangkat 3/2. Ditambah C. Karena sukunya berbeda, ini tidak bisa kita tambahkan. Maka langkah terakhir kita adalah mengembalikannya ke dalam bentuk akar. 3/7 yang berpangkatkan 7/3 itu hanya X. Maka hanya X yang berada di dalam akar. X pangkat 7, akarnya berpangkat 3. Jangan terbalik ya. Kemudian tambah, ini juga berlaku hal yang sama. 4-nya di luar akar. X pangkat 3/2. Akar pangkat 2, 2-nya tidak usah ditulis ya. Kemudian di sini ditambahkan C. Sudah? Inilah jawaban akhirnya. Bagaimana kira-kira? Jika masih ada kesulitan, silahkan di-pause dulu videonya, kemudian dipelajari dari awal ya, pelan-pelan saja. Oke? Dengan berakhirnya pembahasan soal nomor 4 ini, maka kalian sudah mengetahui apa saja sifat-sifat integral tak tentu. Hari ini, kalian sudah mempelajari sifat-sifat integral tak tentu. Semoga kalian bisa memahami materi ini dengan baik. Tetapi, jika masih ada yang kurang jelas, bisa kalian konsultasikan ke saya via WA. Sampai jumpa di materi integral berikutnya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan kalian. Saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Terima kasih.